Rapat dengar pendapat Komisi 2 DPRD Kota Probolinggo yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 2 Sibro yang juga dihadiri oleh sejumlah anggota Komisi 2 yang menghadirkan pihak Bank BNI 46 Cabang Probolinggo, Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional atas aduan Siti Aisyah warga Jerebeng Lor Kota Probolinggo. Yang dilakukan di ruang Komisi 2 DPRD Kota Probolinggo Selasa 19 Oktober 2021. Agenda rapat dengar pendapat Komisi 2 DPRD Kota Probolinggo adalah terkait aduan warga Kota Probolinggo. Warga kota tersebut mengadukan nasibnya kepada para wakil rakyat atas kerugian yang dialaminya. Katakan bahwa dirinya kehilangan uang di rekening miliknya dengan nilai yang sangat besar. Dalam ruang Komisi 2 tersebut, warga Kota Probolinggo menceritakan bahwa dirinya adalah agen 46 atau agen BNI 46 Kota Probolinggo yang melayani jasa penyaluran bantuan pemerintah non-tunai yang akan disalurkan kepada warga. Bahwa yang dialaminya, uang senilai 128 juta rupiah raib dari rekening miliknya tanpa dirinya mengetahuinya. Akibatnya adalah harus menanggung beban ganti rugi kepada penerima manfaat. Sedangkan diketahui dirinya hanya berprofesi sebagai seorang guru swasta di salah satu sekolah di Kota Probolinggo. Tentunya sangat menghimpit keadaannya. Dikatakan berbagai upaya coba ia lakukan untuk memperjuangkan nasibnya. Dari mengadu ke pihak BNI 46 Cabang Kota Probolinggo dan melapor kepada pihak kepolisian. Dikatakan bahwa nilai 128 juta rupiah terlalu berat dan besar bagi dirinya. Selanjutnya dalam rapat dengar pendapat tersebut, pihak BNI 46 Cabang Kota Probolinggo membenarkan telah terjadinya kejadian tersebut. Katakan ada modus baru yang meretas akun agen BNI 46. Terungkap ada sejumlah transaksi yang terjadi di luar Probolinggo dan pihak BNI 46 dalam keterangannya menyampaikan telah melakukan upaya dan menunggu petunjuk pihak BNI Pusat. Dalam rapat dengar pendapat tersebut terlihat banyak pertanyaan. Pertama adalah sudah ada petunjuk yang disampaikan bahwa akun ini atau akses yang dimiliki oleh Siti Aisyah itu aman. Yang kedua, berkali-kali BNI 46 ini menyampaikan bahwa sering terjadinya error. Pertanyaan saya, sejauh mana upaya proteksi tentang transaksi ini? Dan sudah dikatakan bahwa terjadinya secara masif. Setelah Bu Aisyah terjadi di Krucil, terjadi di Makassar, terjadi di mana-mana. Tapi saya tidak masuk wilayah itu, tapi itu hanya referensi saja bahwa terjadi secara masif dan tidak terungkap sampai dengan hari ini. Ini artinya kan berbahaya negara ini kalau terus kayak begini. Ini kan bukan kerjaannya dia pribadi, dia kan melayani kegiatan bantuan yang dilakukan oleh pemerintah. Pertanyaan saya, kalau memang sudah dilaporkan, sampai kapan untuk bisa diungkap? Seperti itu. Tolong dijawab. Aman transaksi, sebenarnya password dan username dan password itu sebagai alat verifikasi, sama halnya dengan ATM yang kita diberikan PIN. Apabila itu diketahui orang kan pasti bodoh. Nah, ini seiring berjalannya berkembangnya agen 46, potensi terjadinya penyalahgunaan oleh pihak ketiga semakin tinggi. Dari kantor pusat dan tim IT pun sudah berulang kali melakukan penutupan web phishing, web palsu yang digunakan oleh pelaku. Ini sudah berkali-kali.
Dan ini juga disadari oleh teman-teman bahwa ini berpotensi merugikan nasabah. Tapi kembali kepada nasabahnya sendiri, Pak, memproteksi dirinya apabila ada upaya pencobaan permintaan password ataupun apapun sejenisnya yang bisa mengakses ke transaksi. Ya sama contohnya kayak Telegram atau WA, kan biasanya di-hack, sama halnya seperti itu, Pak. Kita secara nggak sadar memberikan kode OTP yang diberikan di SMS kita, WA kita disadap, Telegram kita disadap, sama halnya seperti itu. Sebentar, Mas. Ini pasca ya. Sebelum kejadiannya kan konsumen sudah berusaha untuk menemui 46 untuk sekiranya dia terproteksi dengan baik. Sebelum kejadian, ini dia sudah diyakinkan tadi bahwa sudah aman. Terus dia mengambil tadi tugas sebagai jasa gesek, kok malah ada aman, ini loh maksudnya. Sementara dia sudah tidak ada pemberitahuan macam-macam lagi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, Pak, jadi di rentang waktu setelah dilakukan setpin, kalau sudah di setpin saya nyatakan aman karena pelaku tidak mengetahui PIN yang lama yang waktu itu dimasukkan di dalam web yang WA yang dikirim oleh si pelaku itu. Artinya sistem proteksi yang dilakukan secara digital oleh BNI 46 dilakukan. Ya. Baik dari anggota Komisi 2 DPRD Kota Probolinggo dan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional, guna mencari jalan keluar atau solusi untuk membantu warga Kota Probolinggo dalam memperjuangkan nasibnya. Sibro, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Probolinggo dalam sambutannya, berharap negara harus hadir. Rapat ini tidak mencari siapa yang salah, tapi bagaimana bisa memberikan jalan keluar termasuk dirinya dan Komisi 2 siap mendampingi ke kantor otoritas jasa keuangan bila dibutuhkan. Dikatakan kita turut prihatin karena nilai 128 juta itu sangat besar. Semoga pertemuan ini ada solusi guna membantu warga Kota Probolinggo yang mengadu nasibnya. Berikut kita ikuti liputannya. Baik, terkait dengan kasus ini memang murni tindak kejahatan phishing. Jadi memang ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan celah transaksi di agen 46. Nah, ini upaya BNI juga sudah maksimal dan nantinya kami akan tingkatkan terkait potensi-potensi yang akan terjadi ke depannya. Nah, ini terkait dengan khusus kasus ini nanti kami upayakan, kami sampaikan ke pimpinan, kami eskalasi baik ke OJK kemudian ke PI juga. Langkah apa setelah dilakukan RDP, Pak, dari pihak BNI? Rencana akan melakukan laporan ke OJK, kami akan bersurat ke OJK, kami akan minta saran petunjuk dari OJK gimana Bu Aisyah ini nanti bisa mendapat kejelasan terkait dengan kejadian. Oke. Nama lengkap, Pak? Faizul Fitroh, Selaku di BNI selaku petugas brainless banking BNI cabang Probolinggo. Ya, dengan adanya pertemuan antara pihak BNI, saya sendiri dengan DPRD, harapan saya itu ada solusi terbaik. Syukur-syukur alhamdulillah ada solusi terbaik terutama untuk saya sendiri. Dan yang terakhir yang jelas itu nama baik saya bahwa uang itu bukan diambil saya. Artinya nama saya kembali. Iya. Dan selama ini masih belum terbayar kepada penerima, Bu? Masih belum. Masih belum ya? Ya. Oke, Bu, makasih, Bu ya. Selamat siang, Pak Ketua Komisi 2. Apa hasil rapat dengar pendapat pada hari ini? Ya, ada dengan beberapa catatan untuk Bank BNI 46 yang perlu ditindaklanjuti. Pertama, kaitan dengan satu adalah petugas yang memandu perisetan passwordnya di BNI 46 itu sampai dengan detik ini belum diketahui siapa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika proses penyusunan atau perisetan itu di bulan November itu tidak menerima kode OTP. Baru setelah itu kejadian, petugas kemudian datang memberikan kode OTP.
Ini adalah salah satu benang merahnya yang perlu menurut kami ditindaklanjuti oleh Bank BNI. Nah, karena pihak Bank BNI menyatakan ini sudah ada transaksi di luar kewajaran yang dilakukan oleh orang lain menggunakan akun miliknya Bu Siti Aisyah, tentu ini perlu dipertanggungjawabkan baik oleh Ibu Siti Aisyah ataupun oleh Bank BNI. Makanya kami meminta, termasuk kita akan fasilitasi agar datang kemudian menceritakan titik temu kepada otoritas jasa keuangan perwakilan kantor Malang. Nah, karena bagaimanapun ini tidak dalam posisi mencari siapa yang salah yang benar. Tetapi di sini kita bersepakat bahwa kita harus hadir, kita harus merasakan bahwa bagaimanapun uang ini hari ini sedang hilang, baik itu oleh Ibu Siti Aisyah ataupun oleh Bank BNI, dan Bu Siti Aisyah tidak pernah melakukan perubahan password dan lain sebagainya setelah proses riset. Makanya ini perlu kehadiran pihak lain yang berkompeten dan bertanggung jawab terhadap transaksi keuangan masyarakat, dalam hal ini otoritas jasa keuangan. Makanya tadi kami perintahkan dan meminta kepada Bank BNI agar difasilitasi baik itu Bu Siti Aisyah ataupun Bank BNI untuk datang kepada otoritas jasa keuangan menceritakan agar bisa mencarikan solusi, apakah dengan cara mengganti ataupun dengan cara-cara lain yang nantinya uang sebesar 128 juta itu harus kembali kepada haknya. Harapannya Pak Ketua? Ya, harapannya dalam waktu dekat Bank BNI itu bisa memfasilitasi, karena kami sudah minta kalau diserahkan kepada si pemohon, tentu si pemohon kesulitan baik kepada akses OJK. Nanti juga kita akan fasilitasi, kita akan temani juga ke OJK kantor perwakilan Malang. Oke, baik Pak Ketua, terima kasih.